Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 AKL akan menjawab beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan nikah. Namun sebelum itu izinkanlah kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Fadlan Dimanda dari kelas 11 AKL 2. Saya Evan. Saya Salman. Saya Raka. Baik, yang pertama akan dibacakan oleh M. Evan serta dengan jawabannya. Silakan M. Evan. Yang pertama, apa tujuan nikah dalam Al-Quran? Tertuang dalam surat Al-Rum ayat 21. Tujuan menikah adalah mencapai sakinah, mawaddah, warahmah, yaitu ketentraman hati, kasih sayang, dan kelembutan hati. Nah, yang kedua yaitu pertanyaannya adalah hukum nikah dalam Islam itu ada 5. Apa saja hukum-hukumnya? Menurut As-Sayyid Sabiq, hukum nikah dalam Islam itu ada 5, yaitu yang pertama itu adalah wajib. Nah, wajib itu seseorang dikatakan wajib untuk menikah apabila yang pertama pertumbuhan jasmani dan rohaninya itu sudah sempurna, dan yang kedua itu baik dalam hal seksual dan maupun perekonomian. Yang ketiga, seseorang yang takut terjerumus dalam hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir memiliki kemampuan membayar mahar dan seluruh nafkah perkawinan. Dan sedangkan hukum Islam yang kedua yaitu sunnah. Seseorang dikatakan sunnah atau pernikahan dianggap sunnah itu apabila yang pertama seseorang itu sudah mencapai kedewasaan jasmani maupun rohani, kedua terdorong hatinya untuk kawin, dan yang ketiga mampu dalam segi finansial, keempat sehat lahir dan batin, lima merasa aman dari kekejian yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir tidak takut berbuat buruk terhadap wanita yang dinikahi. Hukum yang ketiga yaitu mubah. Pernikahan ini dianggap mubah apabila tidak ada dorongan maupun hambatan untuk melakukan atau meninggalkan pernikahan. Dalam keadaan ini, hukum menikah bagi seseorang tersebut yakni boleh atau mubah, yang artinya tidak berdosa dan tidak pula berpahala apabila dilakukan. Keempat, yaitu makruh. Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan tetapi orang tersebut tidak punya penghasilan serta tidak mampu memenuhi kebutuhan batiniah, sementara calon istrinya rela dan memiliki harta cukup untuk menghidupi mereka. Dengan kondisi seperti ini, maka hukum pernikahan di dalam Islam ini dipandang makruh, yakni tidak dianjurkan atau tidak disukai. Dan yang terakhir yaitu haram. Pernikahan ini bisa menjadi haram apabila yang pertama seseorang tahu bahwa dirinya tidak mampu melakukan aktivitas seksual, dan yang kedua tidak ada sumber penghasilan untuk menafkahi keluarga, dan yang ketiga merasa akan menyakiti pasangan saat bersetubuh, menganiaya maupun mempermainkannya. Itu saja beberapa penjelasan tentang 5 hukum pernikahan menurut Islam. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Silakan. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari hukum wanita menikah dengan lelaki yang bukan agama Islam. Hukum Islam diharamkan. Menurut hukum Islam, pernikahan wanita muslim dengan laki-laki non-muslim dilarang dan dianggap tidak sah. Hal ini didasarkan pada surah Al-Baqarah ayat 221 dan beberapa hadis Nabi Muhammad SAW. Hukum perdata tidak diakui. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengakui pernikahan beda agama. Dan konsekuensinya adalah jika seorang wanita muslim menikah dengan laki-laki non-muslim secara sipil di luar negeri, pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Hukum pidana, tidak ada sanksi di Indonesia, tidak ada sanksi bagi wanita muslim yang menikah dengan lelaki non-muslim. Pandangan organisasi Islam MUI, Majelis Ulama Indonesia, mengeluarkan fakta nomor 4 Permunas 7 MUI 2005 yang menegaskan bahwa pernikahan beda agama haram dan tidak sah. Sekian. Selanjutnya yaitu kapan hukum nikah itu menjadi sunnah, wajib, makruh, dan haram. Yang pertama yaitu wajib. Hukum nikah menjadi wajib apabila bagi orang yang mempunyai kemauan dan kemampuan dalam menikah serta khawatir dirinya terjerumus perbuatan zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah wajib. Yang selanjutnya yaitu sunnah. Hukum nikah menjadi sunnah apabila orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak kawin tidak
dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum perkawinan tersebut adalah sunnah. Selanjutnya yaitu makruh. Hukum nikah menjadi makruh apabila bagi orang yang mempunyai kemampuan dan kemauan untuk melakukan perkawinan, tetapi orang tersebut tidak punya penghasilan serta tidak mampu memenuhi kebutuhan batiniahnya. Yang terakhir yaitu haram. Hukum nikah menjadi haram apabila pernikahan haram hukumnya bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban dalam berumah tangganya. Pertanyaan selanjutnya yaitu nikah hukumnya sunnah bagi orang yang sudah mampu. Dirangkum dari buku fikih sunnah oleh Sayyid Sabiq, nikah berhukum sunnah apabila terdapat seseorang yang memungkinkan dan mampu untuk melangsungkan pernikahannya, namun ia masih mampu menjaga dirinya sendiri dari hal-hal yang diharamkan. Sekian dari kami tentang menjawab beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan nikah menurut Islam. Mohon maaf jika kami ada beberapa kesalahan dalam penyampaian kata maupun juga dalam penggambaran setiap soal yang ada. Kami dari 11 AKL ingin mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.